Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah amma ba'd. Alhamdulillah, kita memuji Allah. Pada malam ini kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama salat maghrib secara berjamaah. Dan kita pun berkesempatan untuk bisa duduk bersama belajar di rumah Allah ini, yaitu Masjid Rahmatan lil Alamin. Kemudian kita juga berselawat tentunya kepada Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para hadirin rahimakumullah, Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Baqarah, "Fadhkuruni adzkurkum washkuruni wala takfurun." Berzikirlah kalian kepadaku, ingatlah kalian kepadaku, maka aku akan ingat kepada kalian. Jadi kalau kita ingin diingat oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan berarti Allah punya sifat lupa, tidak. Tetapi Allah benar-benar menjaga kita. Artinya Allah ingat kita dengan atau secara khusus, memperhatikan kita, menjaga kita, membela kita, melindungi kita. Maka di antara cara terbaik adalah kita rajin berzikir. Kemudian di dalam surat Al-Ahzab Allah juga mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila." Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kalian kepada Allah dengan zikir yang banyak, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan di waktu petang. Tidak ada perintah yang Allah suruh kepada kita agar kita memperbanyak melakukannya, kecuali adalah perintah untuk berzikir. Bahkan meskipun kita nanti sudah sampai di dalam surga, kita masih berzikir. Ibadah yang tetap ada walaupun kita sudah masuk ke dalam surga. Kemudian Allah Ta'ala perintahkan kita agar kita mengikat waktu kita di waktu pagi dan di waktu petang dengan zikir. Sehingga Allah mengatakan, "Wasabbihuhu bukratan wa asila." Bertasbihlah kalian kepada kalian, dan di antara makna tasbih adalah bertaubat. Dan juga di antara makna tasbih adalah berzikir. Di waktu pagi bukratan wa asila, dan di waktu sore. Ini adalah dua ayat di antara ayat yang ada tentang betapa utamanya zikir. Kita tambah satu ayat lagi. Allah Ta'ala mengatakan di surat Ar-Ra'd, "Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub." Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Maka siapa yang ingin tenang hatinya, hendaknya dia banyak mengingat Allah. Yang mana Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah mengatakan bahwa zikir itu ada 3 tingkatan. Yang pertama adalah zikrul lisani wal qalbi. Zikir lisan sekaligus zikir hati. Yang kedua zikrul qalbi, yaitu zikir hati. Dan yang ketiga zikrul lisan, yaitu lisan kita berzikir. Jadi siapa yang lisannya berzikir tetapi hatinya tidak mengingat Allah, lalai pikirannya, lalai hatinya, maka itu adalah tingkatan zikir yang paling rendah. Kalau kita ingin berada di tingkatan yang tinggi, hendaknya zikir itu koneksi antara lisan kita dengan hati kita. Apabila kita lihat juga hadis-hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan zikir,
Nabi kita alaihi salatu wasallam bersabda, "Matsalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu matsalul hayyi wal mayyit." Perumpamaan orang yang mengingat Allah, yang berzikir kepada Allah, kepada Rabbnya, dan orang yang tidak mengingat Rabbnya, perumpamaannya seperti orang hidup dan orang mati. Jadi orang yang rajin berzikir itu, dia itu hidup. Hidup badannya, hidup hatinya. Sebaliknya, orang yang tidak berzikir, meskipun badannya hidup, tetapi hatinya tidak hidup. Apabila kita ingin hati ini hidup, jadilah kita orang yang berzikir. Kemudian juga di dalam hadis qudsi Allah mengatakan, "Ana 'inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarani." Kata Allah Ta'ala, saya sesuai dengan prasangka hamba saya kepada saya, dan saya bersamanya, yaitu ma'iyatun khassah, kebersamaan khusus, yaitu Allah perhatikan, Allah jaga, Allah lindungi kita, dan Allah dukung, Allah bela, Allah tolong kita apabila dia berzikir kepadaku. Fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Apabila dia berzikir, maka aku juga akan berzikir, menyebut-nyebutnya. Maka itu, kalau kita ingin disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa taala, pastikan kita adalah termasuk orang yang berzikir. Kemudian Nabi kita alaihi salatu wasallam juga bersabda, "Sabaqal mufarridun." Telah mendahului kalian orang-orang yang khusus, yaitu orang-orang yang mufarridun. Kemudian para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wa mal mufarridun ya Rasulullah?" Az-zakirun Allah katsira waz-zakirat. Rasulullah mengatakan, al-mufarridun, orang-orang yang punya pahala khusus, maksudnya adalah orang-orang yang banyak mengingat Allah, baik dari kalangan laki-laki maupun dari kalangan perempuan. Kemudian di hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "La yazalu lisanuka rataban min dzikrillah." Hendaknya lisan engkau senantiasa basah dari berzikir kepada Allah. Sangat banyak keutamaan-keutamaan dari Quran dan hadis yang menyebutkan tentang zikir. Kemudian ada perkataan ulama yang perlu kita amalkan. Bukan sekadar ketahui, bukan sekadar kita dengar, tapi kita amalkan. Di mana ada ulama yang mengatakan, zikrullahi zikrun nasi da' wa zikrullahi dawa. Menyebut-nyebut manusia keburukannya itu adalah penyakit. Sedangkan menyebut-nyebut Allah, mengingat Allah adalah penawar. Maksudnya kesembuhan. Oleh karena itu, kalau kita ingin tidak terkena penyakit, tidak tertimpa penyakit, tidak diserang penyakit, kurangi menyebut-nyebut orang. Sebaliknya, kalau kita ingin sehat, maka sering-sering menyebut Allah Subhanahu wa taala. Sering-sering kita mengingat Allah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara zikir yang sangat bagus untuk kita baca walaupun kita sedang dalam kondisi berjalan ataupun berbaring ataupun duduk, karena berzikir kepada Allah kita boleh berbaring, boleh duduk, boleh berjalan. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'uda, yaitu orang-orang yang kata Allah Ta'ala senantiasa mengingat Allah dalam keadaan berdiri dan dalam keadaan duduk. Yaitu zikir yang disebut oleh Nabi kita alaihi wasallam dengan al-kalimatul arba', 4 kalimat. Kita mengucapkan subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Sebelum kita lihat keistimewaan-keistimewaannya, kita ingin tahu apa makna subhanallah, apa makna alhamdulillah, apa makna wala ilaha illallah, dan juga apa makna wallahu akbar. Sebelum kita ke sana juga,
Di antara 4 zikir itu, bahkan 4-4-nya itu kita baca di dalam sholat kita, setelah kita sholat. Di antara 6 zikir yang dianjurkan sangat kita membacanya setelah kita sholat, ada 6 zikir, adalah subhanallah, kemudian alhamdulillah, kemudian Allahu Akbar, kemudian kita tutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tasbih, tahmid, tahlil, tasbih, tahmid, takbir dan tahlil. Tapi ada di sini yang ingin kita sebutkan makna perkataan Nabi Muhammad atau perkataan Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, di mana dia mengatakan, dan ini juga tertera di dalam buku Hisnul Muslim di bagian-bagian akhir, ia mengatakan, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam ya'qidut tasbiha bi yaminih. Aku melihat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bertasbih dengan jari tangan kanannya. Para ulama menyebutkan faidah yang bagus, yang mungkin banyak dan kita tidak tahu, bahwa makna yaqidun atau makna yaqidu atau aqdun adalah mengembalikan jari-jari tangan kita ke perut telapak tangan kita. Sehingga apabila ditanya kepada kita seperti apakah cara menghitung zikir yang paling bagus, kalau ditanya yang paling bagus membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Kita ulang, subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Apakah boleh kita ruas-ruas jari kita jadikan? Tentu boleh. Tapi yang paling bagus adalah mengembalikan jari-jari kita ke perut telapak tangan kita. Dan yang paling bagus tidak memisahkan antara subhanallah, alhamdulillah dan Allahu Akbar. Hal ini disebutkan oleh Asy-Syaikh Al-Utsaimin hafizahullah di dalam risalah beliau penjelasan terhadap Al-Baqiyatus Shalihat min Azkari As-Salawat. Beliau sebutkan di dalam buku beliau tersebut bahwa yang paling bagus adalah cara menghitungnya, jari-jari kita kembalikan ke telapak tangan kita. Kemudian kita lepas. Udah penuh, kita lepas satu-satu. Berarti kalau kita gabung subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, menggabungnya lebih bagus daripada memisahkannya. Karena kalau memisahkan kita membaca subhanallah, 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 subhanallah. Tapi yang paling bagus subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Itu yang paling afdal, cara berzikir setelah salat yang paling sempurna. Berarti kita hanya butuh 3 kali tutup, buka, kemudian sekali kita gabungkan 3 jari. Jadi pas 33. Kemudian kita tutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa itu subhanallah? Subhanallah artinya maha suci Allah. Dia adalah tasbih. Yang mana tasbih itu adalah mensucikan Allah dari celaan-celaan, dari tuduhan-tuduhan. Ketika Nabi kita sallallahu alaihi wasallam diperjalankan oleh Allah dari Makkah ke Baitul Maqdis, kemudian dinaikkan, diangkat ke Sidratul Muntaha, dan muncullah tuduhan-tuduhan dari kafir Quraisy kepada Rasulullah SAW dan juga kepada Allah. Maka Allah turunkan firman-Nya di ayat pertama dari surat Al-Isra atau surat Bani Israel. Allah awali dengan subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Allah tidak katakan alhamdulillah. Kenapa? Karena ayat itu turun untuk
menepis, membantah, menanggapi tuduhan-tuduhan dari orang-orang yang telah menuduh Allah karena tidak percaya. Bagaimana mungkin Nabi kita SAW di satu malam, tidak sampai satu malam, pergi ke Baitul Maqdis, yang mana perjalanan ke Baitul Maqdis, perjalanan yang biasa ditempuh oleh orang saat itu ke Baitul Maqdis itu menempuh waktu 2 bulan perjalanan. Sedangkan Nabi ke Baitul Maqdis, naik ke Sidratul Muntaha, langit ke-7, yang mana surga di sana. Kemudian turun lagi kembali ke Makkah, tidak sampai satu malam. Makanya muncul tuduhan, sehingga Allah tepis tuduhan itu dengan mengawali surat Al-Isra dengan tasbih. Jadi tasbih adalah menepis tuduhan-tuduhan, celaan-celaan, atau orang-orang yang menganggap Allah punya sifat tercela, sifat kurang, sifatun naqs. Ada sifatul kamal, ada sifatun naqs. Allah Ta'ala tidak punya sifat yang kurang, tidak punya sifat yang tercela. Semua sifat Allah sifatul kamal. Semua sifat-sifat Allah adalah sifat yang sempurna. Berbeda dengan kita, kita punya banyak kekurangan. Allah tidak punya kekurangan. Bahkan Allah Ta'ala memiliki kesempurnaan. Semua sifatnya sempurna. Kemudian Alhamdulillah. Alhamdulillah adalah pujian. Alhamdulillah adalah pujian. Menetapkan, kalau tasbih mengingkari sifat-sifat tercela yang dinisbatkan kepada Allah. Sedangkan tahmid menetapkan sifat-sifat yang itu adalah sifat-sifat terpuji dan sifat-sifat sempurna milik Allah yang Allah sebutkan. Maka itu di antara hadis Nabi SAW yang juga dihafal oleh anak-anak kita, kalimatani khafifatani sakilatani fil mizani, sakilatani fil mizani khafifatani 'ala lisan, habibatani ila rahman, subhanallahi bihamdi, subhanallahil azim. 2 kalimat yang Allah cintai, berat timbangannya dan ringan diucapkan oleh lisan, subhanallahi bihamdi, subhanallahil azim. Digabung antara subhanallahi wa bihamdihi. Subhanallahi wa bihamdihi. Yang pertama menafikan, mengingkari, menolak semua celaan terhadap sifat-sifat Allah, yang terhadap tuduhan-tuduhan Allah punya sifat kurang. Dan yang kedua, tahmid, menetapkan bahwa Allah itu memiliki sifat-sifat yang sempurna. Kemudian subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Tahlil. Tahlil adalah kalimat yang baik, zikir yang afdal. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa'lam anna afdalaz zikri la ilaha illallah. Yang mungkin dibaca oleh saudara-saudara kita yang masih berzikir berjamaah dengan menggoyang-goyangkan, menggerak-gerakkan kepalanya dan irama-irama tertentu, yang dibaca dia memang hadis, tapi cara membaca zikirnya keliru. Itu memang benar. Ketahuilah, zikir yang paling afdal adalah la ilaha illallah. Bagaimana tidak afdal? Karena ketika Nabi Musa alaihissalam meminta kepada Allah, ya Rabbi, alimni kalimatan azkuruka biha. Wahai Rabbku, ajarkanlah kepadaku sebuah kalimat yang dengan kalimat itu aku mengingatmu. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan kepada Nabi Musa alaihissalam, ya Musa, qul la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tahlil. Kemudian Nabi Musa alaihissalam mengatakan, ya Rabbi, kullu ibadika yaquluna dzalik. Semua hamba-hambamu wahai Rabbku mengatakan itu. Aku ingin zikir khusus untukku, hanya aku yang mengucapkannya, tidak ada yang lain. Kemudian Allah mengatakan, ini hadis qudsi, ya Musa, law anna as-samawati as-sab' wa man fihin wal ardina as-sab' wa man fihin wa amirahunna ghairi fi kiffatin wa la ilaha illallah fi kiffatin lamalat bihinna, atau dalam riwayat lain la rajahat bihinna la ilaha illallah. Kata Allah Ta'ala, wahai Musa, apabila langit yang 7 beserta isinya, bumi yang 7 beserta isinya, dan semua yang ada di antara keduanya berada di salah satu neraca timbangan, dan la ilaha illallah berada di salah satu timbangan yang lain, maka pasti, kata Allah,
akan lebih berat la ilaha illallah. Maka itu jangan kita remehkan ucapan la ilaha illallah, karena dia adalah kalimatul ikhlas. Kemudian di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW juga mengatakan, laqinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkanlah kepada orang yang akan wafat di antara kalian la ilaha illallah, menunjukkan betapa agungnya kalimat la ilaha illallah. Allah tidak mengatakan, Nabi tidak mengatakan laqinu mautakum astaghfirullah, laqinu mautakum subhanallah, laqinu mautakum alhamdulillah, tidak. Laqinu mautakum la haula wala quwwata illa billah. Walaupun itu zikir yang bagus, tapi Allah mengatakan laqinu mautakum la ilaha illallah. Oleh karena itu Nabi juga mengatakan sallallahu alaihi wasallam, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, maka dia pasti masuk surga. Tetapi ingat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mengucapkan la ilaha illallah sebelum wafat bukan perkara yang mudah, bukan perkara yang gampang. Sekarang saat ini kita mudah mengucapkan la ilaha illallah, akan tetapi di detik-detik sakaratul maut belum tentu orang yang pandai bahasa Arab, orang yang mungkin selama ini rajin berzikir, lisannya saja, hatinya tidak, belum tentu dia bisa mengucapkan la ilaha illallah. Oleh karenanya kita butuh taufik dari Allah agar kita mudah lisan kita mengucapkan la ilaha illallah. Apabila mudah mengucapkan itu, tidak perlu Nabi suruh kita mentalkinkan orang yang akan meninggal. Seandainya memang gampang mengucapkan tahlil sebelum wafat, tidak mungkin Nabi suruh kita ajarkan orang yang akan meninggal membaca la ilaha illallah, karena sulit. Karena namanya saja sakaratul maut. Sakarat kalau dalam bahasa Arab artinya mabuk. Jadi ada mabuk bukan hanya karena khamar, tapi mabuk karena sakitnya kematian. Detik-detik kematian sangat sakit, membuat orang mabuk, membuat orang susah, lupa dengan dirinya sendiri, dia lupa. Oleh karena itu diingatkan dengan la ilaha illallah. Nabi kita alaihissalam mengatakan kepada paman Abu Talib, ya ammi, qul la ilaha illallah kalimatan wahajju bika indallahi yaumil qiyamah. Wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah. Abu Talib selama ini kufur, walaupun terdepan membela Nabi, tapi Nabi SAW ingin di akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah agar Nabi bisa membela dia nanti di hari akhirat. Tetapi Allah telah tetap takdirnya bahwa Abu Talib tidak mengucapkannya dan dia dimasukkan ke dalam neraka. Ini pasti. Ini bukan perkiraan, bukan dugaan, pasti. Karena Nabi mengatakan SAW, ahwanu ahlin nari azaban, orang penduduk neraka yang paling ringan azabnya adalah Abu Talib. Yanta'ilu bina'latin minan nar, memakai sendal yang terbuat dari api neraka, wa yaghli bihi dimaghuhu, yaghli biha dimaghuhu, dikarenakan api neraka itu, sendal itu mendidih otaknya. Lihat itu. Padahal Abu Talib sudah mendapatkan siksaan yang paling ringan hanya di permukaan neraka, hanya pakai sendal dari sendal neraka, tetapi sampai mendidih otaknya. Kemudian kita lihat zikir yang keempat, wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, yaitu takbir. Takbir adalah kalimat yang juga sangat baik. Oleh karena itu Allah mengatakan di surah Al-Baqarah, wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat, berzikirlah kepada Allah di hari-hari yang ditentukan. Yang dimaksud dengan zikir kepada Allah di hari-hari yang ditentukan, ulama tafsir mengatakan memperbanyak takbir di hari-hari tasyriq. Ketika dikhususkan menyebut takbir di hari tasyriq, maka pertanda takbir punya keutamaan khusus. Bahkan khatib Jumat, menurut pendapat yang lebih kuat dari dua pendapat, kita ulang lagi, bahkan khatib hari raya, baik itu Idul Adha maupun Idul Fitr, menurut salah satu pendapat dari dua pendapat, ulama menyebutkan yang paling afdal dan paling kuat pendapat dari satu pendapat dari dua pendapat adalah bahwa
khatib setelah mengucapkan salam mengawali khutbahnya bukan dengan tahmid tapi dengan takbir 9 kali. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Baru dia buka dengan, dia teruskan dengan tahmid. Dan juga pendapat yang paling kuat dari dua pendapat adalah khutbah Idul Fitri dan khutbah Idul Adha 2 kali, 1 kali duduk atau 2 khutbah. Karena ada sebagian dari kalangan mengatakan bid'ah duduk di antara 2 khutbah. Justru yang benar adalah bid'ah duduk atau tidak duduk. Sebagaimana ditegaskan hal ini oleh Syekh Saleh Al-Utsaimin dan banyak risalah-risalah tulisan-tulisan ulama lainnya. Para hadirin yang dimuliakan Allah, sekarang kita masuk apa keistimewaan 4 kalimat ini. Yang pertama, keistimewaannya 4 kalimat ini adalah kalimat yang paling dicintai Allah. Sebagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ahabbul kalami ila Allahi 4. Ya Bu? Kenapa? Pertanyaan? Enggak jelas Bu, maaf Bu. Bisa pakai mikrofon? Nanti Bu ya, habis selesai insyaallah kita buka sesi tanya jawab. Atau kertas dulu boleh? Nanti kita kasih ibu nanti yang pertama nanti insyaallah. Nanti ibu kita yang pertama insyaallah. Tolong diingatkan panitia, ibu kita yang pertama nanti. Ibumu, baru ayahmu. Ibu kita dulu nanti. Jadi yang pertama itu adalah kalimat yang paling Allah cintai. Sebagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabbul kalami ila Allah taala 4. Perkataan atau kalimat-kalimat yang paling Allah cintai ada 4. Kemudian kata Nabi kita alaihi wasallam, fa bi ayyihinna bada'ta la ba's. Dari mana engkau mulai itu enggak masalah. Mau mulai dari tahlil dulu baru takbir boleh. Mau mulai dari tahmid dulu baru tasbih boleh. Mau mulai dari tahmid dulu baru tahlil boleh, bebas. Tidak harus dari tasbih kemudian tahmid, takbir atau tahlil kemudian takbir, enggak harus seperti itu. Apa itu? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jadi ini adalah kalimat yang paling Allah cintai. Kalau kita ingin mendapatkan cinta Allah, cintailah apa yang dicintai Allah. Bukankah ada doa? Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wal amal alladhi yuqarribuni ila hubbik. Ya Allah, aku mohon kepadamu cintamu padaku dan cinta orang yang engkau cintai dan mencintaimu. Kemudian cinta amal dan mendekatkan dan mencintai amal yang bisa mendekatkanku kepada cintamu. Kalau kita ingin dekat kepada Allah, maka cintailah apa yang membuat Allah cinta dan kita. Di antaranya rajin baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Pakai huruf waw, dipisah. Jangan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Jangan dipisah, tapi digabung dengan huruf waw. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Seperti kita zikir ba'da salat. Subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar. Tahlilnya nanti. Subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar. 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 Begitu seterusnya.
Mungkin bagi kita sebagian baru tahu, tapi itu ada dalam buku-buku para ulama sunnah. Kemudian yang kedua, zikir atau 4 kalimat itu adalah kalimat yang paling disukai Nabi kita alaihissalam. Tadi Allah yang paling suka, yang paling sukai Allah. Sekarang yang paling sukai Nabi. Lihat itu. Jadi kita melakukan sebuah membaca zikir yang Allah suka, Nabi pun suka. Jadi ini zikirnya nggak main-main. Allah bukan hanya Nabi yang suka, Allah suka juga. Apa kata Nabi SAW? La an aqula subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ahabba ilayya mimma tala'at alaihi syams. Masya Allah. Hadis riwayat Muslim. Kata Nabi kita SAW, sekiranya aku mengucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, itu lebih aku cintai daripada terbitnya matahari di suatu hari. Berarti lebih aku cintai daripada apa itu maksudnya? Daripada dunia. Mengucap 4 kalimat ini lebih Nabi cintai daripada dunia dan isinya. Kita cinta mobil, bagus. Cinta kita rumah, bagus. Cinta kita punya banyak uang. Cinta punya banyak ATM yang ada isinya, bukan ATM kosong. Ya kan? Cinta kita cinta motor. Kita cinta perniagaan. Banyak harta dunia yang kita cintai. Itu semua belum ada apa-apanya dibandingkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Apabila subhanallah walhamdulillah saja bisa memenuhi langit dan bumi sebagaimana dalam hadis yang lain dan bisa memenuhi timbangan, apalagi 4 ini. Dan Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah mengatakan, apabila engkau diberi nikmat kemudian engkau ucapkan alhamdulillah, itu lebih baik daripada nikmat itu sendiri. Ada orang ngasih rumah ke kita, fulan, ini saya kasih kamu rumah. Nih, kuncinya sama rumahnya. Bukan kunci aja, kuncian rumahnya. Rumahnya tipe 100 misalnya. Masya Allah, rumah tipe 54 saja kita suka. Ini tipe 100, halamannya luas. Dan di antara tanda kebahagiaan kata Nabi SAW ada 4. Di antaranya adalah rumah yang luas. Nah, kita dikasih rumah oleh seseorang, apalagi sama isinya juga. Dikasih rumah, itu kita ucapkan alhamdulillah. Lebih baik dikasih rumah, yang pertama kita ucapkan alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Itu lebih baik dari rumah itu sendiri. Kenapa? Kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, karena rumah dan isinya itu akan fana, akan hancur, akan musnah, cepat atau lambat. Sedangkan pahala alhamdulillah tidak akan hancur, kecuali kalau kita yang menghancurkannya. Tidak akan hancur, tidak akan hilang. Pahala mengucapkan alhamdulillah. Jadi kalau ingin dapat pahala kan gampang sekali. Sering-sering mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Makanya alhamdulillah ini dia lebih tinggi daripada syukur. Alhamdulillah dia lebih tinggi daripada asyukru. Karena alhamdulillah itu bukan hanya ketika senang, ketika sedih pun alhamdulillah juga. Kalau syukur hanya ketika senang. Tadi kita bahas ketika kita membahas kitab Syarhus Sunnah lil Muzani. Kalau yang tadi hadir kita sebutkan beda antara pujian dengan syukur. Memuji, orang sering mengatakan alhamdulillah wa syukru lillah. Cuman banyak orang mengatakan alhamdulillah wa syukurillah, ya kan? Banyak orang salah mengatakan alhamdulillah wa syukru wa syukurillah. Itu salah, wa syukurillah. Harusnya alhamdulillah wa syukru lillah, bukan wa syukurillah. Bukan wa syukuru.
tapi wasyukru lillah. Nah, itu yang kedua, keistimewaan yang kedua dari 4 kalimat ini, itu kalimat yang 4 lebih Nabi cintai daripada dunia dan isinya. Masya Allah. Maka itu usahakan jangan kita tinggalkan 4 kalimat itu. Nggak bisa kita baca 100 kali, baca berapa kita mampu. Dan memang nggak ada batasan berapa harus kita baca, nggak ada batasan kecuali yang disebutkan. Seperti dalam hadis lain, man qala subhanallah wa bihamdih mi'ata marrah ghufirat lahu khatayahu wa in kanat misla zabadil bahr. Kata Nabi SAW, barang siapa setiap pagi dan sore masing-masing dia baca 100 kali subhanallah wa bihamdih, subhanallah wa bihamdih, subhanallah wa bihamdih, 100 kali dibaca di waktu pagi, 100 kali dibaca waktu sore, maka kata Nabi SAW, Allah akan ampuni dosa-dosanya meskipun dosanya sebanyak buih di lautan. Nah, itu ada memang bilangan yang Nabi khususkan, tapi yang tidak Nabi khususkan itu kita bebas. Karena kembali kepada firman Allah tadi dalam surat Al-Ahzab, apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Zikir sebanyak-banyaknya. Kemudian yang ketiga, 4 kalimat ini itu merupakan keistimewaannya sama dengan sedekah. Sama dengan sedekah. Suatu waktu para sahabat yang hidupnya tidak kaya, ada yang mengatakan ahlus suffah, yang mengatakan ini, datang kepada Nabi SAW mengeluh tentang akhirat mereka. Kalau kita datang kepada ustadz mengeluh tentang dunia kita, ya kan? Ini sahabat datang kepada Nabi SAW mengeluh tentang akhirat mereka, nasib akhirat mereka. Sebagian murid pada hari ini, sebagian orang pada hari ini datang ke gurunya mengeluh tentang dunianya. Inilah bedanya kita dengan sahabat. Makanya satu orang sahabat dibanding kita semua masih besar pahala satu orang sahabat. Datang para sahabat kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, zahaba ahlud dusuri bil ujur. Wahai Rasulullah, orang-orang kaya itu banyak pahalanya. Kenapa? Kata mereka, yusalluna kama nusalli. Mereka salat sebagaimana kami salat. Orang kaya salat, awak salat. Yasumuna kama nasum. Mereka puasa sebagaimana kami puasa. Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Dan mereka bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Kami enggak bisa. Kami enggak punya uang buat sedekah. Orang kaya punya harta buat sedekah, kami enggak punya. Mereka ingin mengatakan itu. Berarti banyak dong pahala orang kaya, itu maksudnya. Mereka puasa, kami puasa, mereka pun puasa. Sama. Kami sholat, mereka pun sholat, sama juga. Tapi ketika mereka sedekah, kami enggak bisa sedekah. Apa kata Nabi SAW? Bukankah Allah telah menjadikan banyak sedekah untuk kalian? Inna bikulli tasbihatin sadaqah. Sesungguhnya setiap tasbih yang kalian sebutkan, kalian ucapkan adalah sedekah. Wa kullu takbiratin sadaqah. Takbir yang kalian ucapkan adalah sedekah. Wa kullu tahlilatin sadaqah. Dan setiap tahlil yang kalian ucapkan adalah sedekah. Wa kullu tahmidatin sadaqah. Dan tahmid yang kalian ucapkan adalah sedekah. Berarti kalau kita enggak punya uang, kita bisa sedekah. Dengan apa? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Bisa sedekah. Sekarang kalau kita ingin mengalahkan orang kaya, orang kaya baca zikir 10 ya katanya. Zikir 4 itu juga dibaca. Ya sudah, kita baca zikir itu sebanyak-banyaknya. Kira-kira orang kaya berapa kali dia mampu? 100 kali kita baca, 500 kali. Ini bukan mengkhususkan berapa mampu. Pokoknya lebih banyak daripada orang kaya yang baca itu juga. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat. Keutamaan atau keistimewaan membaca 4
kalimat ini, 4 kalimat ini adalah pemberat timbangan. Jangankan 4 kan, 2 saja sudah memberatkan timbangan, apalagi 4. Nabi mengatakan bah. Nabi sebut 5. Bah itu maksudnya ingatlah. Ada 5 kata Nabi. Kita lanjut insyaallah setelah azan dikumandangkan. Baik, kita lanjutkan. Kemudian yang keempat, yang pertama tadi 4 kalimat ini keistimewaannya adalah dia kalimat yang paling Allah cintai. Kemudian yang kedua, kalimat yang paling disukai oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, kalimat ini sama dengan sedekah. Dan yang keempat, kalimat ini menjadi pemberat timbangan. Tadi sudah kita katakan 2 saja sudah memberatkan timbangan pahala, apalagi 4. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i rahimahullah, di dalam kitab beliau Amalul Laili wal Lailah, Nabi kita alaihi wasallam sebagaimana hadis dari Abu Salma radhiyallahu anhu, Nabi mengatakan bah ini kalau dalam bahasa Arab adalah kalimat untuk mengucapkan kekaguman. Kemudian Nabi mengisyaratkan dengan 5 jari beliau. Nabi mengatakan alaihi wasallam, ma asqalahunna fil mizani subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wal waladus salihu yutawaffa lil mar'il muslim fayahtasibuh. Kata Nabi alaihi wasallam dengan menyebutkan dengan mengisyaratkan dengan 5 jarinya, Nabi mengatakan sungguh 5 hal yang akan memberatkan timbangan seorang muslim pada hari kiamat. Yang pertama mengucapkan subhanallah, yang kedua walhamdulillah, yang ketiga wallahu akbar, yang keempat wala ilaha illallah. Kemudian yang kelima adalah meninggalnya seorang anak saleh yang orang tuanya bersabar kemudian mengharapkan pahala. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu, kita punya anak saleh yang kita sayangi karena kesolehannya, Masya Allah. Kemudian Allah ambil dia karena itu punya Allah. Sebagaimana kita baca kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Diambil oleh Allah. Kemudian kita bersabar karena itu punya Allah, Allah ambil, maka itu memberatkan timbangan kebaikan kita pada hari kiamat kelak. Karena itu memang berat itu. Kemudian yang terakhir, yang keenam, yang kelima ya, cukup 5 saja. Yang kelima, tadi 4 tambah 1 lagi 5. Sebenarnya ada banyak, tapi kita cukupkan 5. Ini kalau kita amalkan, kita pahami yang 5 ini, Masya Allah. Yang kelima, para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa 4 kalimat ini bisa menjadi pengganti Al-Quran bagi yang tidak bisa baca Quran sama sekali. Datang sebagaimana disebutkan dalam hadis Abu Dawud ketika, dan hadis ini dari Ibnu Abi Aufa radhiyallahu anhu, datang seorang laki-laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wahai Nabi, saya enggak bisa baca Quran sama sekali. Enggak bisa baca Quran. Gimana caranya? Apa yang saya baca? Nabi katakan, taqul subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kata Nabi, ucapkanlah oleh engkau kalau engkau sama sekali enggak bisa baca Quran, udah belajar tapi enggak bisa juga, bukan enggak bisa tapi enggak mau belajar. Kita bilang enggak bisa baca Quran tapi ikut kajian tahsin enggak mau. Giliran bicara tahzir paling terdepan. Kan banyak. Sebagian kita ini kalau bicara tahzir paling terdepan. Tapi baca Quran belum bisa. Menyebut tahzir pun masih keliru. Harusnya tahzir kita sebut tahzir. Di tahzirnya ana saja. Tahzir. Tidak ada tahzir. Maksudnya bukan tahzir tapi tahzir. Ya. Jadi maka itu kita hendaknya sering-sering bercermin
Walaupun yang kita tahdzir benar, tapi coba bercermin sama diri kita dulu, udah bisa belum saya baca Quran? Udah bisa belum saya berbahasa Arab? Minimal bahasa Arab dasar. Bahasa Arab dasar. Karena nanti dipermalukan kita sama orang yang kita tahdzir. Dia bilang kamu aja baca Quran enggak bisa, bahasa Arab enggak bisa, juz 30 enggak hafal, hadis arba'in enggak hafal, kamu malah mentahdzir saya. Walaupun tahdzir kita benar, tidak salah. Tapi seperti yang pernah kita sampaikan, itu kerjaannya ustadz, bukan kerjaan orang yang belum bisa baca Quran dengan benar. Kerjaan kita pertama belajar untuk diri kita sendiri dulu. Kita karena terlalu sayang sama orang, terlalu perhatian sama orang, kita suka merhatikan orang. Aku, nyoba aku, iko mau deko polo. Itu karena perhatian sama orang. Kita sendiri enggak kita perhatikan. Ternyata kita sudah 5 tahun ngaji, tidak juga bisa baca Quran. Kata orang tadi, ketika Nabi ajarkan 4 kalimat ini, orang tadi mengatakan, ya Rasulullah, hadzalillah, ainali. Wahai Rasulullah, itu untuk Allah, pujian untuk Allah. Untuk aku apa? Pujian itu untuk Allah, permintaan dari kita kepada Allah. Makanya beda antara zikir dengan doa. Dan kalau ditanya mana yang paling afdal, zikir atau doa? Jawabannya zikir. Karena zikir pujian, doa permintaan. Bahkan kita sebelum berdoa puji Allah dulu kan? Puji Allah dulu. Allahumma antal awwalu falaysa qablaka syai' wa antal akhiru falaysa ba'daka syai' wa antal zahiru falaysa fawqaka syai' wa antal batinu falaysa dunaka syai'. Jadi itu di antara pujian kita kepada Allah sebelum kita meminta. Puji dulu Allah. Puji dulu Allah. Seperti kita kalau minta sama orang tua, puji dulu orang tua kita. Dan sebagian teman-teman kalau minta sama temannya kan juga memuji. Sehingga orang mengatakan kalau minta lunak gigi pada lidah atau pada tulang. Giliran minjam uang, katanya lunak gigi daripada tulang. Artinya memang manusia itu kebiasaannya kalau dia ingin minta memuji dulu. Itu kepada manusia, apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memang adab kita kalau ingin berdoa, puji Allah dan jangan lupa salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Nabi, ketika orang tadi mengatakan itu untuk Allah, untuk saya mana? Kata Nabi, qul Allahumma ighfirli warhamni, Allahumma ighfirli warhamni wa'afini warzuqni wahdini. Ya Allah, ampuni aku, rahmati aku, kemudian berikan afiah kepadaku. Apa itu afiah? Selamat diri dari musibah agama. Maka orang sering mengatakan, gimana kabarnya? Dia bilang sehat wal afiat. Sehat itu badan, afiat itu afiah adalah jiwa, agama. Sehingga orang kafir enggak boleh ngomong itu, enggak cocok. Karena orang kafir tidak mungkin dia ketika itu dapat afiah. Dia dapat afiah kalau dia jadi masuk Islam. Kalau dia sudah jadi Islam berarti dia afiah. Tapi kalau masih dalam kekufuran tidak mungkin dia afiah. Afiah itu khusus bagi muslim. Dan itu bagi yang Allah selamatkan dia dari musibah agama. Itu dia makna sehat wal afiat. Afiah itu adalah ketika kita tidak tinggal sholat berjamaah. Kita cocok dari pagi sampai malam enggak ketinggalan sholat jamaah. Kemudian gimana kabarnya? Sehat wal afiat. Sehat badannya, enggak ada yang sakit, afiat, selamat ibadah kita. Tapi kalau seandainya 5 kali berjamaah, 3 kali tinggal, ya kan? Jangan bilang sehat wal afiat, bilang saja sehat alhamdulillah. Makanya bahasa Arab itu antara sihah dengan afiyah tidak sama. Sihah lil jasad wa afiyah lil qalbi. Atau lid din, sihah lid dunya wal afiyah lid din, untuk urusan agama. Jadi kata Nabi SAW kepada dia, untuk kamu ucapkan Allahumma ighfirli warhamni wa'afini warzuqni wahdini. Warzuqni, berikan aku rezeki, wahdini, berikan aku hidayah. Jadi ini yang bagus. Kemudian Nabi mengatakan, amma hadzal rajulu
faqad mala'a bil khairi, faqad mala'a yadayhi bil khair. Adapun lelaki ini sungguh dia telah memenuhi tangannya dengan kebaikan. Karena kita akan meminta, berdoa. Dia telah penuhi tangannya dengan kebaikan. Berarti orang yang baca Allahumma ufirli warhamni wa'afini warzuqni wahdini, berarti orang itu sedang memenuhi tangannya dengan kebaikan-kebaikan yang akan Allah berikan kepada dia insyaallah. Inilah di antara, bukan semua, tapi di antara keistimewaan 4 kalimat yang gampang kita baca, kita semua pasti hafal, anak kecil pun bisa kita ajarkan. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Coba kita perbanyak baca ini, akan kita rasakan perbedaan, perubahan hidup kita dari yang buruk kepada yang baik dan dari yang baik kepada yang lebih baik dibandingkan ketika kita tidak merutinkan membacanya atau mungkin tidak pernah membacanya. Oleh karena itu Syekh Abdul Muhsin Al-Qasim hafizahullah, imam besar Masjid An-Nabawi, beliau menyelipkan dalam buku mutun ilmiah yaitu Al-Adabu wal Azkar, adab dan zikir. Karena sebelum kita masuk ke pintu ilmu, kita mengerti adab dan mengerti zikir. Karena adab untuk diri kita sendiri, zikir untuk diri kita sendiri, sedangkan ilmu untuk diri kita dan untuk orang lain. Kita cukupkan sampai di sini dan kita baca pertanyaan yang sudah masuk. Pertanyaan pertama, ibu tadi, maaf, silakan ibu. Ibu yang bertanya, ada ibu? Pulang bu? Baik, kalau ada yang kena sampaikan maaf kita kepada ibu kita tersebut. Berarti beliau itu darurat bertanya itu, ya, karena bertanya di tengah berarti darurat. Dan kita lupa merespon daruratnya. Karena tadi khawatir lupa menyampaikan, maka kita tunda. Kita khawatir itu harus dijawab, ternyata tidak terjawab. Mudah-mudahan ada nanti ustadz lain yang menjawabnya kalau ibu itu ingin bertanya. Baik. Yang pertama, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya telah melakukan kesalahan, pernah menzalimi seseorang. Dia kecewa atas perbuatan saya sudah minta maaf dan dia maafkan saya. Tapi saya masih merasa bersalah padanya. Apa yang harus saya lakukan agar saya tenang? Sebab saya merasa gelisah dan masih merasa bersalah padanya, dan dia pun mulai menjauhi saya. Kita lihat apa kezaliman kita sama dia. Kalau kezaliman kita mengambil hartanya misalnya, dan kita sudah minta maaf, ternyata dia sulit memaafkan kita, kita rajin sedekah atas nama dia. Kalau kita menzalimi dia, menyebut keburukan dia, kita sudah minta maaf, kita tidak dimaafkan, kita puji dia di majelis-majelis yang orang kenal dengan dia. Itu kafaratnya, itu cara menebusnya. Jadi tergantung apa kezaliman kita. Adapun dia tidak maafkan, kita doa kepada Allah supaya Allah lunakkan hatinya. Maka di antara doanya, Allahumma alif baina qulubina wa aslih lana zata bainina. Ya Allah, lembutkanlah hati kami dan perbaiki hubungan-hubungan kami. Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah menyebutkan, ini doa yang sangat bagus. Ini doa yang sangat bagus bagi orang yang mereka punya masalah. Udah datang ibunya? Ibu tadi dulu ya, kita dahulukan. Jangan ibu yang lain. Itu jawaban pertanyaan pertama. Silakan Bu. Misalnya Ustaz, kita misalkan
Baik. Yang pertama, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah taala berikan kepada kita semua pasangan yang saleh. Baik istri kita, baik kita. Baik suami kita, baik kita. Jangan minta saleh suami kita saja, kita pun harus saleh. Jangan kita minta saleh istri kita saja, kita pun harus saleh. Maka itu Rasulullah Allah taala mengajarkan doa di akhir-akhir surat Al-Furqan, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu doa yang sangat bagus. Itu yang pertama. Yang kedua, suami yang baik adalah suami yang memperbaiki hubungannya dengan Allah dan mau memperbaiki hubungannya dengan Allah. Termasuk istri yang baik seperti itu juga. Kalau kita perbaiki hubungan kita dengan Allah, pasti Allah perbaiki hubungan kita dengan orang lain. Kuncinya gampang, enggak susah. Maka itu diantara nasihat para salaf, man aslaha ma bainahu wa bainallahi aslaha ma bainahu wa bainal khalq. Atau dalam redaksi lain wa bainan nas. Siapa yang memperbaiki hubungan dia dengan Allah, Allah pasti perbaiki hubungan dia dengan orang lain. Jadi gampang sekali. Kalau ada di antara kita punya hubungan tidak baik, kita dengan suami kita, kita dengan istri kita, mungkin dan atau bahkan pasti salah satunya bermaksiat kepada Allah. Entah itu suami kita, entah itu kita. Entah itu si istri, entah itu si suami. Tidak mesti si suami atau tidak mesti si istri, tapi salah satu pasti, atau mungkin keduanya. Karena tidak mungkin orang yang menjaga hubungan dengan Allah, bagus hubungan mereka berdua dengan Allah, Allah Ta'ala rusak hubungan mereka berdua. Itu enggak mungkin. Maka ingat itu, kuncinya adalah kalau kita ingin bagus hubungan dengan siapapun, apalagi dengan suami dan orang tua, perbaiki hubungan kita dengan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kemudian yang ketiga yang ingin saya jawab adalah, kalau memang suami tidak bertanggung jawab, tidak bertanggung jawab ya kalau tidak salah, memukul atau tidak bertanggung jawab? Ya, berjalan-jalan cari PTC gitu kan? Sesat. Nah, sesat itu apa dulu? Sesat itu sesat pemahaman. Mungkin bisa jadi karena kita emosi sama suami, kita bilang sasek suamiku tuh. Belum tentu kan? Kalau memang pemahaman sesat, seperti apa dulu pemahamannya? Kalau memang kerjaan dia cari piti taruh, nah ini Bapak. Jadi istri kita apa? Bukan piti senan yang butuhkan. Jadi jangan Bapak sangka, kok untuk apa-apa, untuk kaum Adam, kita ini kaum Adam, Masya Allah. Jangan kita dari pagi sampai malam uang. Yang paling dibutuhkan oleh istri kita adalah perhatian terhadap agamanya. Tadi sudah kita bacakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Uang itu belum tentu menyelamatkan kita dari neraka, tapi mengajarkan agama yang baik, memperhatikan, itu akan menghalangi kita dari panasnya siksa neraka. Jadi saya tidak tahu dengan rinci seperti apa suami ibu kita, tapi jangan dirincikan sekarang, nanti saja ibu rincikan secara pribadi kalau ingin, supaya tidak didengar oleh banyak orang. Karena sebagusnya pertanyaan, perincian tentang pertanyaan rumah tangga itu tidak di hadapan umum. Ya, jadi ada pertanyaan yang boleh kita tanya di hadapan umum, ada pertanyaan perinciannya itu antara kita dengan yang ditanya, karena ada hal-hal yang mesti ditutupi. Itu jawaban kita untuk ibu sementara. Kemudian berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, izin bertanya, semenjak punya anak terasa begitu futur, apalagi ketika hamil terasa begitu malas, lelah. Pernah mendengar jika terasa kurang ibadah ketika hamil punya anak, ketika mengasuh anak dan sibuk urusan rumah tangga itu, insya Allah itu menjadi jihad bagi istri. Tapi kenapa sekarang terasa begitu jauh dari Allah? Mohon sarannya Ustaz, bagaimana caranya agar bisa lebih dekat lagi dengan Allah? Kadang rindu dengan masa gadis yang begitu semangat dalam ibadah. Barakallahu fik.
Ini kalau kita jawab bisa panjang masalah rumah tangga, masalah hal-hal seperti ini ya. Tapi kita coba jawab ringkas. Dalam rumah tangga, di antara sebab seorang istri, kalau ini katanya semenjak punya anak, berarti kemungkinan ini baru punya anak. Bukan sudah anak kelima, mungkin anak pertama baru. Ya kan? Kemungkinan. Semenjak punya anak berarti dia baru punya anak ini mungkin. Kemungkinan. Jadi seorang wanita ketika hamil, mengandung, kemudian baru punya anaknya kecil, itu sangat butuh dukungan suami. Suami sering berada di sampingnya ketika istri hamil. Suami membantunya ketika di malam hari istri terbangun karena anak menangis. Kenapa? Karena menurut fakta yang kita dengar, bahwa hal terberat di tahun-tahun pertama pernikahan seorang wanita itu adalah ketika tidurnya kurang sejak punya anak. Dan itu hal baru bagi wanita. Tadinya dia gadis, bercanda, bertemu dengan teman-temannya. Tiba-tiba tak terasa setahun menikah sudah punya anak. Ya kan? Menikah, sebulan Allah kasih rezeki, hamil, kemudian lahir anaknya. Seakan-akan begitu cepat waktu muda berlalu. Yang biasanya anak muda ini, wanita ini jalan-jalan sama temannya, bercanda sama temannya, jajan sama temannya, pergi ke sana ke sini sama temannya, tiba-tiba dia menghadapi siklus kehidupan seperti itu. Jadi jika tidak didukung oleh suaminya, maka dia akan stres. Tanya sama ibu-ibu nanti di rumah, pasti semuanya sepakat iya. Tidak didukung sama suaminya, apalagi suaminya sibuk di luar, seperti tadi misalnya, itu membuat stres, bahkan bisa futur seperti ini. Jadi boleh jadi penyebab seorang ibu muda futur, suami tidak bisa menjadi pendamping yang baik. Istrinya bangun tengah malam, dia tidak mau gantian. Harusnya kalau suami yang baik bilang, kamu duluan tidur, abang jaga anak. Nanti kalau anak kita tidur atau enggak tidur, nanti kamu bangun ganti-gantian, nanti abang tidur. Seperti itu harusnya suami yang baik. Jadi ini juga perlu dirincikan. Benar enggak kira-kira futur ini sebab suami tidak mendukung? Tapi dari pertanyaan-pertanyaan yang sering masuk ke kita atau kepada istri saya, ditanya ke saya tapi melalui istri, memang diantaranya sebab utamanya suami tidak mendukung, suami tidak membantu pekerjaan rumah tangga. Suami tinggal nunjuk. Kau tidak selesai kau berantakan, kau berserak, masa alun lai ambolita ada. Padahal istrinya itu berat. Mengandung itu enggak satu gampang. 9 bulan mengandung. Wahnan ala wahnin. Kemudian tidak didukung sama suaminya, dimarahi sama suaminya. Gimana enggak stres perempuan? Kemudian karena merawat anak terlambat sholatnya kan? Bukan kemauan dia, biasanya dia enggak terlambat sholat. Biasanya dia rajin pergi kajian sama suaminya. Tapi karena dia baru punya anak, enggak bisa dia pergi kajian. Dibawa anak menangi di belakang. Jamaah masjid bongi-bongi, lah tahu anak ketik bojo ke masjid gitu. Mengganggu jamaah saja udah. Enggak dibawa, kita pengen ngaji. Jadi di sini wallahu alam sangat penting peran suami. Sangat penting peran suami. Tidak terlalu penting kuantitas, tapi yang penting kualitas. Maksudnya apa? Kalau bapak, ini buat para suami, kebersamaan dengan istri tidak bisa lama. Tapi ketika bersama tu jangan jo HP juo. Ikolah sibuk di luar, ketika berdua HP.
Istri tagak situ lah dulu. Yo. Lah tahu kok. Perempuan itu dia suka mengulang-ulang. Suka mengulang-ulang memang. Itu sifat perempuan. Tentu lebih tahu bapak daripada saya sebenarnya. Saya baru 11 tahun nikah. Bapak mungkin sudah 20 tahun, 30 tahun. Bapak lebih tahu tentunya. Ibu-ibu itu suka ngulang-ngulang. Lah dikecen potang diulang lo balik. Lah dikecen potang diulang lo balik. Jangan kita bilang, ambolah tahu, lah tuh dan ulang-ulang juga. Kita sabar mendengar. Makanya bapak-bapak coba baca-baca buku tentang berumah tangga. Walaupun sudah punya menantu bapak, bapak baca balik berumah tangga. Ya, itu yang perlu bapak-bapak ingat. Saya rasa, wallahu alam, kemungkinan besar ini futur istri mungkin karena suami kurang berperan di sini. Dibiarkan saja istri merawat anak sendiri. Suami itu baru sama istri, mohon maaf kalau dalam kamar saja, urusan kasur. Selain itu urusan dapur suami nggak mau tahu, urusan sumur suami nggak mau tahu, urusan rumah suami nggak mau tahu, tapi urusan kasur suami yang minta-minta. Maka suami yang baik jangan seperti ini. Wallahu alam. Kemudian sarannya bagaimana agar bisa lebih dekat dengan Allah. Nah ini dia yang kita ingin jawab. Jadi ibu-ibu yang kita ingin sampaikan, kalau ini ibu muda, ibu-ibu bagaimanapun suami nggak bisa bantu, jangan kita menggantungkan harapan ke suami. Ibu-ibu cukup kerjakan kewajiban ibu, jangan berharap suami yang ngerjakan. Kalau kita berharap futur nanti. Kalau ibu-ibu berharap ambo pone ndak namo yang menyuci Ustaz, ndak namo yang masak. Awak berharap yang masak, cuci piring, ini ndak namo. Jangan ibu berharap. Kalau ibu berharap terus nanti ibu futur. Kita fokuskan saja kewajiban kita, biar dia fokuskan kewajiban dia di luar rumah. Kemudian kita usahakan doa kepada Allah, Allah kuatkan kita. Kemudian sambil kita bekerja, dengar kajian tadi. Walaupun itu mungkin nyambilan, tapi lebih mending daripada tidak dengar kajian sama sekali. Wallahu a'lam. Kita cukupkan 5 menit lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, ketika khutbah Jumat ada yang mengangkat tangan dan mengaminkan doa khatib, dan khatib juga mengangkat tangan, dan ada hadis yang saya baca itu khatib itu sebaiknya jika berdoa hanya mengangkat satu jari. Jadi apakah hanya perlu mengangkat satu jari doa yang sesuai dengan sunnah? Ya, benar. Jadi khatib Jumat dia bisa memilih mengisyaratkan satu jari telunjuk atau tidak. Tapi mengangkat tangan itu tercela. Kecuali ketika doa minta hujan. Kita khatib sedang khutbah Jumat, kemudian dia berdoa, Allahumma agisna, Allahumma anzil alaina mataran. Nah, ketika itu boleh dia mengangkat tangan, tapi yang lain tidak boleh karena memang ada hadis khusus. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu menjaga antum dan keluarga antum, amin. Begitu pula semua. Afwan, apakah masih bisa bermanfaat bagi dirinya orang yang hanya bisa berzikir tapi pikiran melayang kemana-mana? Itu insya Allah lebih baik daripada tidak sama sekali. Kecuali melayang pikirannya kepada yang buruk, itu tentu enggak boleh mencampurkan hak dengan batil. Wallahu alam. Ustaz, ana ibu rumah tangga dan bekerja juga Ustaz. Ana mau belajar lebih dalam mengenai fikih, adab, akidah, tauhid, fikih dan lain. Untuk awal ini dari mana ana harus mulainya Ustaz? Apakah cari guru, belajar YouTube atau apa Ustaz? Mohon pencerahan Ustaz. Jazakallah khair Ustaz. Semoga Ustaz sehat selalu, amin. Untuk kita semua juga. YouTube itu ketika enggak bisa, sama sekali enggak bisa, jangan jadikan itu yang utama. Jangan sampai nanti ditanya sekolah di mana, madrasah al-YouTubiyah, ya kan? Jangan seperti itu. Jadi kita harus punya guru yang jelas. Maka itu yang paling bagus bagi ibu yang bertanya, atau yang bertanya mungkin penanya kita nggak tahu apa, ibu rumah tangga ini adalah cari seorang ustazah. Tentu itu lebih baik.
atau ikut kajian sama suami. Minimal sekali seminggu. Minimal sekali seminggu. Makanya suami itu harus ngantar istrinya. Tadi sudah kita jawab, sudah sampaikan, sebenarnya hukum asalnya suami itu wajib mendidik istrinya, bukan ustadz yang mendidik istri orang. Ya kan? Tapi kalau suami nggak bisa mengajarkan, suami bawa istri ikut kajian atau antarkan kajian muslimah. Yang kita sayangkan ternyata suaminya hobi futsal. Di Padang mungkin nggak ya? Ada di tempat lain. Suami udah ngaji juga, berjenggot. Istrinya rajin tahsin, rajin kajian. Sendiri istrinya pergi. Suaminya futsal. Jadi sampai-sampai istrinya marah. Jadi wajar saja istri marah. Nanti kalau istri melawan atau marah, suaminya marah. Harusnya suami juga introspeksi diri. Udah dulu pingin punya istri soleha, sekarang sudah ingin istri menjadi soleha. Dengan cara belajar, suaminya malah sibuk futsal. Dibilang dibawa kajian, tidak ada waktu. Kalau futsal malam-malam pun jam 9 malam diajak futsal, ditelepon sama temannya di WA dalam grup futsal, tunggu anak situ datang. Jadi bapak yang hobi futsal, silakan main olahraga, tapi jangan berlebihan. Makan saja yang itu kebutuhan kita, disuruh tidak boleh berlebihan, apalagi olahraga. Kulu washrabu wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Ini sebagian orang main futsalnya berlebihan, main sepeda berlebihan, hobi motor berlebihan, hobi mobil berlebihan, klub mobil misalnya. Makan dan minum saja yang itu halal, mubah dan kebutuhan kita, enggak boleh kita berlebihan, apalagi hal-hal yang tidak bermanfaat. Terakhir, setelah itu dua terakhir setelah itu kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya bagaimana caranya merawat hati agar tetap tenang ketika menghadapi masalah atau kekecewaan. Supaya ingin tenang, gantungkan semua harapan kepada Allah. Kata Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, seorang manusia semakin dia memutuskan harapan kepada manusia, semakin dekat Allah kepadanya. Sebaliknya, semakin dia berharap kepada manusia, Allah semakin jauh darinya. Kalau kita ingin dekat kepada Allah, dekat sama kita, semakin dekat menolong kita, jangan bergantung sama manusia. Putuskan harapan kita dari manusia. Makanya, coba kita perhatikan, mungkin setiap kita punya pengalaman. Ketika kita sempit sekali dalam kehidupan, apakah itu ekonomi atau permasalahan, kemudian kita pasrahkan, udah, aku pasrah saya sama Allah. Enggak bergantung sama siapapun, langsung datang pertolongan. Benar enggak? Tapi ketika kita menggantungkan harapan sama orang, dijanjikan sama orang suatu harapan, kita gantungkan sama dia, enggak akan datang itu. Dan kita akan kecewa. Yang kedua, jangan cari ridha orang, cari ridha Allah. Sebagaimana Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, ridhan nas ghayatun la tudrak wa ridallah ghayatun la tutrak, adrik ma la yudrak watruk ma la yudrak. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, keridhaan manusia adalah cita-cita yang tidak akan bisa digapai, sedangkan keridhaan Allah cita-cita yang tidak boleh ditinggalkan. Gapailah apa yang tidak boleh ditinggalkan dan tinggalkan apa yang tidak bisa digapai. Dan Syekh Faisal Al-Haidari hafizahullah, dosen hadis di Madinah, beliau mengatakan, ibhas amma indallah wala tabhas amma indan nas. Carilah apa yang ada di sisi Allah, jangan cari yang ada di sisi manusia. Kita ini kenapa kecewa? Karena kita mengharapkan dia, kita cari ridha dia. Coba kita putuskan, jangan cari ridha orang, kita enggak akan kecewa. Itu kira-kira. Dan yang terakhir, kita setiap ada masalah berzikir. Kembali kata dari subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Atau zikir yang lebih khusus, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna wa anta taj'alu al-hazan idza syi'ta sahla. Dan terakhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, ana izin bertanya Ustaz, jika orang terdekat kita tidak pandai baca Quran dan belum pernah sholat, jika nanti kita coba mendakwahinya
jika nanti kita mencoba dakwahkan orang terdekat kita dengan menggantikan bacaan salat dengan ucapan zikir tadi, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, apakah ini boleh? Jazakumullah khairan wa iyyakum. Jawabannya boleh. Pertama, jangan paksa orang yang belum bisa baca Quran untuk bisa baca Quran sedangkan dia tidak pernah salat sama sekali. Prioritaskan yang lebih, dahulukan yang lebih prioritas. Yang lebih prioritas itu salat. Jangan tuntut dia bisa bacaan salat. Salat dulu walaupun cuma gerakan dan cuma baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Kalau dia sudah mulai bisa salat 3 hari atau seminggu, kita ajarkan pelan-pelan baca Al-Fatihah, talkinkan dulu. Jangan paksa dia membaca melalui Quran, itu berat bagi dia. Talkinkan saja Al-Fatihah, talkinkan. Yang penting dia itu mau dulu salat. Itu dia yang paling penting. Wallahu a'lam. Ini saja kita ucapkan terima kasih banyak kepada para hadirin semua, kemudian kepada panitia dan kepada keluarga besar Masjid Rahmatan lil Alamin yang di bawah naungan Yayasan UPI Padang. Mudah-mudahan Allah berkahi kampus ini, Allah berkahi masjid ini, dan Allah berkahi Kota Padang, Sumatera Barat, dan juga secara khusus Indonesia dan kaum muslimin dimanapun berada. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak pada tempatnya. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.